Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'ala al-kibari Ismaila wa Ishaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ayatil ukhra, wa wassaynal insana biwalidayn hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlaqi rafwahu wa yatasaddaq fi didati fitdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Bapak-bapak badan sara yang saya hormati, orang-orang tua saya, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, dan yang saya hormati ibu-ibu ketua majelis ta'lim bersama anggota, dan yang saya hormati dan saya lihatkan orang tua saya Bapak Desa bersama seluruh perangkat desa, teman-teman rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan, wabil khusus anak-anak yang hari ini dikhitankan dan diakikahkan, insyaallah diberikan kekuatan dalam menghadapi prosesi-prosesi ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan Rabbul Alamin, atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini, di mana kita semua masih diberikan nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman itulah kita semua masih mendapatkan menjalankan kewajiban kita bersama sesuai dengan tuntunan agama kepercayaan kita masing-masing. Nabi Muhammad itu tidak ada satupun orang yang mendapatkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, dan ketika ditanya kepada anak-anak Islam dari SD sampai dan orang tua yang sudah dewasa, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menemukan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, semua orang Islam akan memberikan jawaban pendeta. Maka dalam akhlak Islam itu adalah Islam menghormati Nasrani dan mengucapkan salam kepada mereka. Maka keluar piagam Madinah ketika Nabi melepaskan pasukan perang ke Mut'ah melawan Abu Umamah. Di sana Nabi berpesan kepada pasukan-pasukan yang dilepas di tanah Madinah, lindungilah para pendeta dan janganlah kalian menghancurkan gereja-gereja mereka. Anak-anak yang menyusui jangan kalian bunuh. Orang-orang tua yang ada di situ jangan engkau hampiri mereka. Lindungilah pokok-pokok pohon itu sendiri. Maka ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di tahun 3 Hijriah, kalau bukan izin pendeta, tidak mungkin Masjid Aqsa berdiri di samping gereja Yerusalem. Maka terjadilah perjanjian yang disebut dengan namanya perjanjian Dimma. Apa itu Dimma? Dimma adalah kesepakatan Khalifah Umar bin Khattab dengan pendeta Yerusalem bahwa engkau dan saya harus saling melindungi. Ketika saya duduk dengan Ustadz Nurun Abdullah, kami dua sementara duduk makan di pesta, tiba-tiba ada satu yang tanya, Ustadz, boleh tidak kami orang Islam itu menyapa orang dalam kalimat salam? Oh boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau dalam bahasa Hindu orang menyampaikan Om Swastiastu, orang Islam tidak boleh menggunakan kata Om. Orang Islam mengatakan Swastiastu, tidak boleh menggunakan kalimat Om. Salam berasal dari bahasa Romawi yang berarti salam, menebarkan salam kesejahteraan. Sama dengan Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah dalam kehidupan ini perlu sebagai hamba terus bersyukur dalam kehidupan atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat umur yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai dengan saat ini di seluruh belahan tempat semua orang tertimpa wabah yang disebut yang namanya corona. Alhamdulillah kita di Bampalola ini, yang mana istilah anak-anak muda Bampalola mengatakan bahwa corona itu kopi rokonona. Corona itu singkatan dari kopi rokonona.
Tuhan masih menjauhkan kita semua dari wabah yang namanya corona itu sendiri. Maka marilah dari nikmat ini kita syukur dalam hidup ini dengan sebagai sarana untuk kita beribadah kepadanya. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan para nabi dan rasul-rasul utusan, wabil khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah termasuk kita yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kerinduan saya selama bertahun-tahun berdakwah kampung Jabal Alor di Kabupaten Alor ini, saya sudah dakwah keliling kemana-mana. Tapi hari ini syukur berapa kali diundang datang ke Bampalola, hanya bisa sampai di Hulnani. Setiap malam-malam takziah dibawa datang ke Hulnani. Tapi alhamdulillah hari ini jadwal bisa bertemu, kita ketemu di Bampalola, dan ini pertama sekali bagi saya. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang bekerja sama mengundang saya datang ke Bampalola. Ini kerinduan hati, alhamdulillah bisa terjawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua telah menyaksikan jalannya prosesi akikah. Akikah hukumnya adalah sunat muakkad yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua atas kelahiran sang anak itu sendiri. Walaupun matan hadis itu mengatakan bahwa yu'anfu yaumas sabit, pada hari kelahiran ketujuh seorang anak itu, pada hari ketujuh kelahiran sang anak itu harus diambil rambutnya. Tetapi jumhur ulama sepakat, andaikan saat itu ketua BPD Bampalola, tahu, Mamadun tahu, Anda tahu ketua BPD Bampalola? Tahu. Aduh, senyum-senyum di sana. Nah, saya kawan sekolah saya tahu. Ketua BPD Bampalola itu saat itu waktu itu lahir dalam keadaan masih kecil dan dalam keluarga miskin, belum sempat akikah. Sekarang sudah tua seperti begini, mau akikah boleh saja, cuman caranya yang berbeda, tidak digendong seperti tadi. Nah, tapi kalau mau majelis taklim mau gendong silakan. Pada saat masih kecil, dikatakan bahwa pada hari ke-7 diambil rambutnya. Jumhur ulama memberikan perhitungan kepada kita. 7 hari, 7 tambah 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya. Di Binongko kemarin mama haji banyak yang belum sempat akikah. Tanya sama saya, Ustaz, kami dulu kecil belum akikah, bolehkah kami akikah? Oh boleh. Bagaimana yang kami lakukan? Rambut tidak dipotong, syaratnya adalah menyembelih hewan akikah. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama fikih. Kenapa utang? Kata gadai itu, anak dilahirkan itu tergadaikan. Gadainya bisa lunas bagaimana? Kalau disembelih, ada sembelihan hewan akikah. Hukumnya sunat muakkad yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua atas kelahiran sang anak. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki 1 ekor kambing sama masing-masing. Tapi mazhab kita semua bermazhab Imam Syafi'i, maka 2 ekor kambing. Kenapa? Imam Syafi'i tahu kita mampu. Kunyadu kalau bikin pesta kita tarik kambing bisa 5 ekor. Kenapa kita punya anak akikah syarat agama kita tidak bisa kita laksanakan? Utang bapak mama, utang yang harus dilaksanakan. Anak laki-laki 2 ekor kambing, caranya bagaimana? Ketika anak mau diakikahkan, kambing itu bawa datang, taruh di belakang. Ketika hewan mau diakikahkan itu diletakkan dengan cara yang baik, dihadapkan wajahnya menghadap kepada kiblat, matanya tidak boleh melihat pisau. Kenapa? Oh, kembali di Idul Adha. Kembali di Idul Adha. Bagaimana Idul Adha? Apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail kepada bapaknya Abraham itu? Kalau orang Nasrani menyebutnya Abraham, bapak bangsa-bangsa yang diambil dari hukum Taurat. Kalau orang Islam menyebutnya Abu Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi. Saya ini ketua bidang interaksi antar umat beragama Kabupaten Alor, SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak mama sekalian yang saya hormati, kenapa? Tadi itu Ismail, apa yang disampaikan Nabi Ismail kepada bapaknya ketika mau disembelih? Ketika bapaknya hendak menyembelih dia, itu dia mengatakan, wahai ayahku,
ikatlah mataku ini agar aku tidak melihat tajamnya pisau. Dasar itulah ulama dan Nabi menganjurkan kepada kita semua, ketika hewan disembelih, hewan tidak boleh melihat tajamnya pisau. Para Nabi dan para sahabat tidak memakan hewan yang disembelih, matanya melihat tajamnya pisau. Ketika dibaringkan menghadap kiblat, saat itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, akikana fulana. Nah untuk anak laki-laki, ni untuk anak perempuan. Bukan asal sembelih, bukan taruh potong-potong saja. Fulana untuk anak laki-laki, fulani untuk anak perempuan, sebut namanya. Setelah itu hewan akikah itu dimasak, masak dibagikan. Hewan akikah masak dibagikan, hewan kurban mentah dibagikan. Kenapa? Syarat dan rukunnya saja sudah berbeda. Nawaitu pun saja pasti berbeda. Niat pun pasti berbeda. Bapak mama sekalian yang saya hormati, hukumnya sunat muakkad yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua atas kelahiran sang anak itu sendiri. Makanya dalam Kristen itu ada yang menyebut baptis, ada yang menyebutnya dengan sidi, ada yang menyebutnya dengan permandian, ada yang menyebutnya dengan penyerahan. Makanya dalam Alkitab berbunyi, datanglah ke seluruh penjuru dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Pensucian anak pertama itu. Bapak mama sekalian yang saya hormati, kita semua ini adalah laksanakan yang namanya akikah, tapi sedikit dari kita yang menjalankan apa yang diperintahkan akikah kepada kita. Ketika Nabi melaksanakan akikah yang pertama kepada Hasan dan Husain itu, Nabi panggil Fatimah, ya Fatimah, ikhlaki, cukurlah. Cukurlah rambutnya itu, lalu rambutnya itu ditimbang, dihargakan dengan harga emas. Berapa berat gramnya itu yang disedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Rambut itu yang berselusa jadi saksi, bukan makan dan minum yang sebentar kita buang di ukuran 1x2 itu. Rambut ini yang berselusa jadi saksi. Makanya rambut habis ini, kepada saya punya mama 2 anak 2 yang tadi akikah itu, cukur rambutnya semua bikin botak, isi di kantong plastik, bawa pergi di Daing Amir di Pasar Tabakar sana itu, suruh bilang Ustaz Umar yang suruh. Nanti cara timbang berapa berat gramnya. Berat gramnya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang disebut dengan tergadainya itu lunas. Kenapa? Kita sudah bayar di utang rambut tadi itu, uangnya sudah kita sedekahkan, maka kata gadai menjadi lunas. Itu dimaksudkan di situ. Bapak mama sekalian yang saya hormati, akikah jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, orang manusia sebelum dilahirkan ke dunia itu, dia punya hak secara kodrati di mana dia menuntut kepada kita semua, terutama yang namanya laki-laki. Kenapa anak ini menuntut kepada kita yang laki-laki sebelum dia dilahirkan ke dunia? Wahai kalian laki-laki semua, wahai kalian bapak-bapak, jika kalian menginginkan saya menjadi anak bagi kalian, maka tugas kalian yang pertama adalah ayyantaqiya ummuhu. Carikan ibu yang paling baik untuk saya. Carikan mama yang paling baik untuk saya. Kenapa mama yang paling baik? Mama lah yang selama 9 bulan mengandung anaknya dalam keadaan wahnan ala wahniu, dalam keadaan lemah bertambah-tambah itu. Mama yang ketika malam hari mau tidur, dia pikir dia punya buah hati dalam perut, dia bolak-balik badannya hati-hati. Mama yang ketika sementara mengandung dia mau jalan, dia takut terantuk karena pikir buah hatinya itu. Bahkan ketika seorang ibu ketika ada di rumah sakit hendak mau melahirkan anaknya, dokter memberikan vonis, ibu pilih keselamatan ibu atau pilih keselamatan anak. Ibu mana saja rela mengorbankan nyawanya demi melahirkan putra dan putrinya. Bahkan keluarlah syair-syair ibu mengatakan, andaikan disuruh untuk mengecilkan perut ini, nah, ibu lebih bahagia mengandungmu, nah. Andaikan disuruh untuk mengecilkan dada ini, nah, ibu lebih bahagia mengeluarkan untuk menyusui engkau, nah. Ibu rela berkatarkan dinding-dinding kedinginan, asalkan kalian anak-anak dalam pelukan kehangatanku. Aku ibu rela kelaparan tidak makan, asalkan kalian anak-anak menyusui. Makanya agama menuntut kepada kita yang pertama adalah ayyantaqiya ummuhu. Carikan ibu yang paling baik untuk saya. Kenapa ibu yang baik? Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah. Ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Makanya kalau ibu-ibu sekarang itu, kita lihat ibu-ibu sekarang beda dari ibu-ibu dulu. Makanya kalau ibu-ibu dulu itu, aduh, berbeda. Luar biasa. Yang kedua,
Tugas kita orang tua, sebelum anak dilahirkan ke dunia dia berserhat, dia tuntut kepada kita. Tugas kita yang kedua adalah ayyuhsinahu ismahu, memberikan nama-nama yang mengandung doa, nama-nama warisan. Anak itu dia punya marga apa, tidak boleh berubah. Marganya Ali, marga Alinya tidak boleh pindah, tidak boleh berubah kemana-mana. Makanya kita lihat istri-istri toh, mama-mama orang tuh. Ada mama yang marga ikut suami? Entah, ada. Ikut suami, ada. Tidak. Marga sendiri toh, marga kembali kepada bapak orang tua kandung toh. Kenapa nasabnya tidak boleh hilang? Makanya KTP istri itu tidak bisa ikut marga suami itu. Makanya agama jauh-jauh sebelum sudah bilang ayyuhsinahu ismau, memberikan nama-nama yang mengandung doa, nama-nama warisan, marganya tidak boleh hilang. Marga Alinya itu yang ketika dia kawin di Moru sana, kawin di Merica sana, kawin di Kangge sana, kawin di Baranusa sana, marga Alinya itu yang akan membawa mereka saling kenal mengenal. Tidak boleh berubah. Ibu-ibu sekarang ini Antv punya buat, Indosiar punya buat, anak punya nama jadi ikut artis dulu. Anak pun sampai nama kita cari pun arti juga tidak dapat. Ini anak punya nama. Macam ada satu nona satu minta berteman dengan saya di Facebook. Dia punya nama tuh Dwi Rani Anggraini Saharani. Bah, ini nona punya nama pun gagah ini. Saya bilang ini pasti dia orang juga cantik ini. Saya buka lihat dia foto-foto orang. Lihat-lihat dia sebelah, ya Allah Rabbi ya. Ini nona di sebelah saya punya rumah, orang bisa panggil dia Inalepang ini. Inalepang ini dia punya nama Facebook bilang Dewi Rani Anggraini Sahrani lah pak. Bapak Tuhan. Nama-nama yang mengandung doa, nama-nama warisan tidak boleh hilang. Nama-nama itu kita kasih nama-nama yang sesuai dengan nama-nama artis, tidak memberikan pengaruh kepada kita. Nanti anak mulai sakit, kita mulai duduk amang pintu rumah, baru kita mulai omong kiri kanan. Baye sudah ini mau punya nama, nentuai sudahlah ini mau punya nama jadi terlambat. Agama jauh-jauh sudah kasih tahu kepada kita ayyuhsinahu ismau, memberikan nama-nama yang mengandung doa, nama-nama warisan dari kakek luhur-luhurnya itu yang dikasih kepada dia supaya apa? Akhlak, maka mempengaruhi dirinya. Nama itu adalah doa, nama itu yang akan memberikan pengaruh kepada anak-anak tersebut. Allah akan menjadi berkah. Yang ketiga, tugas kita orang tua adalah yu'allimuhumul Qur'an. Ajari dia tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab Al-Quran. Al-Quran dari bahasa Arab, Taurat dari bahasa Tipti, Zabur dari bahasa Greka, Injil dari bahasa Suryani. Ajarkan kepada mereka kitab-kitab samawi, ajarkan kepada mereka itu. Bapak mama sekalian yang saya hormati, akikah selesai, masuk hitan. Hitan ini bapak mama sekalian yang saya hormati, hitan ini pertama sekali dilaksanakan oleh Abu Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi-nabi, yaitu Abraham. Orang Islam menyebutnya dengan Ibrahim, bapak bangsa-bangsa yang diambil dari hukum Taurat. Ketika Nabi Ibrahim berusia 80 tahun, turun perintah kepada Nabi Ibrahim. Al-khitanu Ibrahimu alaihi wassalam wa buhabnu samanina sanatan bil qadum. Ibrahim menyunati dirinya pada usia 80 tahun waqtabadu bil qadum, dengan menggunakan kapak. Anda tahu kapak? Tahu. Kapak. Abraham itu turun di pinggir pantai, dari Bampalola turun di pinggir pantai alur kecil, ambil kapak duduk potong sendiri, usia 80 tahun. Andaikan kita semua mengikuti milah perintah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, semua laki-laki Bampalola, Nabi Ibrahim usia 80 tahun sudah nikah. Semua laki-laki turun di pinggir pantai, ambil kapak sendiri potong. Bisa atau tidak bapak-bapak? Bisa bapak? Bapak Imam? Bisa? Saya yakin bisa. Persoalan cuma satu saja. Mama Todor mau atau tidak? Ini potong habis nah. Nabi Ibrahim alaihissalam menghitankan dirinya pada usia 80 tahun. Ketika usia 80 tahun dia menghitankan dirinya selesai. Itulah turun kepada kita semua, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita laksanakan. Baik untuk apa? Ketika perintah kita datang kepada kita ketika berusia 7 tahun. Usia 7 tahun kita diperintahkan untuk melaksanakan yang namanya sholat. Tidak sisa najis menempel di kulit khatan kita. Ketika dewasa dia menikah berumah tangga, gennya itu tidak menyimpan di kulit khatannya, dia sudah bersih.
Kalau ulama fikih mengkaji lagi, manakala anak itu belum sampai kepada usia 2 tahun, ayat yang dibacakan oleh Mama Kori tadi itu, belum sampai pada usia 2 tahun, mama masa menyusui, mama sudah kasih makan dia nasi, mama sudah kasih makan dia sayur, maka kincing anak itu kategori najis. Walaupun dia masih menyusui, tapi kalau dia sudah makan nasi, makan sayur, ulama fikih menyepakati bahwa di air kecil yang dibuang oleh seorang anak itu kategori najis. Karena kalau karena kita punya pakaian tidak bisa dibersihkan biasa. Itu fikih. Bapak mama sekalian yang saya hormati, dalam Islam hanya dikatakan qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, dan rugilah bagi orang-orang yang mengotori dirinya, merugikan dirinya. Yaitu yang datang kepada kita adalah akikah, dilaksanakan kita dengan prosesi khitan yang secara ilmu kesehatan baik untuk kita punya diri, dan terutama berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan ibadah. Anak itu potong saja. Makanya kalau bapak mudin dorang itu, dorang datang anak yang sudah tidur, dorang datang dosa, assalamualaikum, mana juru batu? Saya juru batu. Masuk, potong. Mudin itu dia tahu mana mata arah angin, dia perhatikan dengan baik, dia tarik nafas, dia lihat urat anak baru dia potong. Kalau tidak apa akan mempengaruhi kepada anak ke depan nanti. Makanya di masa Nabi itu, Nabi ajar perempuan-perempuan cara sunat itu. Nabi langsung ajar. Kalau saya kembali nanti lama lagi lah. Waktu juga. Nanti insya Allah lain waktu kalau mama dorong undang. Jangan bapak lah, mama undang lah. Biar kita juga agak semangat. Mam tuh bibir merah ini kita senang lihat lah. Istri orang ini kalau sudah tanggal 15 ke atas sudah bibir merah pudar bapak. Gaji mulai menipis toh. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak mama sekalian yang saya hormati, setelah semua proses ini kita laksanakan dalam kehidupan kita, tugas orang tua masih ada. Tugas orang tua belum berhenti. Tugas orang tua apa? Memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Silakan sekolahkan anak-anak, mau dapat gelar apa, pendidikan apa di Jawa, Sumatera, apa segala, silakan. Tapi yang paling utama adalah menyekolahkan anak-anak itu dengan pendidikan agama. Pendidikan agama. Pendidikan agama. Dan yang kedua, tujuan menyekolahkan anak itu bukan menjadi orang pandai, tapi tujuan menyekolahkan anak itu jadi orang mengerti. Kalau dia sudah mengerti, dia pasti pandai. Tapi kalau nawaitu kita menyekolahkan anak menjadi orang pandai, maka kita lah orang yang rugi. Kalau dia sudah mengerti, maka hilanglah bahasa-bahasa di masyarakat mengatakan, lu sekolah tinggi-tinggi tapi tidak mengerti. Dan bahasa di masyarakat apa? Lu sekolah tinggi-tinggi tapi tidak mengerti. Maka sekolahkan anak antum menjadi orang mengerti, bukan menjadi orang pandai. Negeri ini banyak orang pandai, tapi sedikit orang benar. Negeri ini. Bapak mama sekalian, sekolahkan mereka dengan pendidikan agama. Harapannya apa? Besok lusa mereka pulang nanti di masa kekakean kita, masa tuanya kita itu anak-anak selalu ada di sisi kita. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim. Alhamdulillahilladzi 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Segala puji bagi Tuhanku yang menganugerahkan di masa tuaku, kibari masa tuaku, Ismail dan Ishak. Kenapa? Kenapa Ibrahim mengatakan masa tuaku ada Ismail dan Ishak? Kita perhatikan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kita rumah. Anak masih kecil. Anak mau belajar berjalan. Kita orang tua pegang dia punya tangan antar dia jalan. Belajar dia jalan. Ya tahu mama? Anak masih kecil. Kita pegang dia punya tangan antar dia jalan. Sekarang orang tua sudah kembali tua, kembali usia kanak-kanak. Mereka tidak kuat berjalan lagi. Pertanyaannya, adakah anak-anak yang datang pegang orang tua punya tangan? Atau ada anak-anak yang biarkan orang tua pegang tongkat? Sekarang, masing-masing jawab nih. Kita dulu masih kecil, mau belajar berjalan. Mama pegang kita punya tangan. Bapa pegang kita punya tangan, antar kita jalan. Sekarang mereka sudah tua, tidak kuat lagi berjalan. Mereka lemah. Sekarang pertanyaannya, ada tidak kita anak-anak terpegang mereka punya tangan? Ataukah kita biarkan orang tua pegang tongkat? Dulu kita masih kecil, kita tidak berdaya apa-apa. Kita buang air di atas mereka punya pangkuan. Kita berkincingi mereka. Mereka basuh kotoran pantat kita dengan senyum bahagia. Saking gemasnya mama tampar kita punya pantat waktu dia cebok kita. Sekarang mama sudah sakit di atas tempat tidur, tidak berdaya apa-apa lagi. Ada tidak anak yang datang basuh mama punya kotoran? Ada tidak anak laki-laki datang basuh bapak punya kotoran? Tidak ada. Makanya Ibrahim menggunakan masa tuaku.
Dulu kita masih kecil, keinginan ada, kemampuan kita terbatas. Keinginan ada, kemampuan terbatas. Keinginan ada itu yang kita datang, kita punya kemampuan tidak mampu beli, tidak mampu dapat uang, kita datang, mama beli ini kok, bapak beli ini kok, mama kasih uang beli ini kok. Sekarang orang tua sudah tua, kembali usia kanak-kanak, mereka sudah tua seperti begini. Mereka punya keinginan ada, tapi kemampuan mereka terbatas. Pernah kok tidak? Kita sebagai anak, kita sebagai menantu, pernah tanya, bapak mantu mau makan apa? Mama makan apa? Pernah ke tidak? Kita tanya mereka. Padahal apa? Dulu kita masih kecil. Setiap hari kita minta. Saya Umar ini bapak mama. Saya punya kakak rela ada. Saya ini pegawai di kantor pengadilan negeri Kalabai. Kalau bikin masalah, berkelahi, pukul orang, pencuri, perkosa, di pengadilan ketemu dengan saya. Kalau urusan waris, cerai, Islam nanti ketemu dengan kakak rela. Tapi kalau urusan pidana, berkelahi, perkosa, pencuri, di pengadilan ketemu dengan saya. Saya pegawai di pengadilan negeri. Bapak mama sekalian yang saya hormati, maka apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan? Disuruh kepada kita untuk apa? Menyekolahkan anak dengan pendidikan agama. Makanya ayat yang dibacakan Kori tadi itu, 12 pesan Luqman kepada putra-putranya adalah ajari anak-anak itu selalu bersyukur. Bersyukur apa? Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Berterima kasih. Tugas kita orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak, pendidikan agama. Silakan sekolahkan mereka dapat gelar apa saja, silakan. Tetapi pulang ke kampung halaman itu mereka mampu menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dan menunjukkan nilai-nilai adab mereka kepada masyarakat. Tahu menghormati adat, tahu menghormati pemerintah, tahu menghormati orang tua, tahu memanggil orang tua secara adat. Mana pangkat bapak, mana pangkat mama, mana pangkat kakak, mana pangkat adik, itu orang adat harus tahu, baru sehingga memposisikan diri. Kalau ini dia tahu dalam kehidupan, umur panjang, hidup berkah, rezeki jauh dekat. Maka ini kita lakukan lagi. Pendidikan yang dalam mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Pendidikan agama. Jangan menangisi anak-anak sekolah di pondok pesantren. Jangan menangisi anak-anak sekolah di pendidikan agama. Tapi menangislah di akhir kehidupan kita. Tidak ada anak-anak yang memandikan kita. Sekolahkan anak-anak di pendidikan agama. Insya Allah kita meninggal nanti mereka memandikan kita, mereka mengkafani kita, mereka yang menyolati kita. Berapa banyak anak-anak di zaman sekarang tidak bisa mandikan orang tua ketika orang tua meninggal. Di zaman sekarang banyak anak-anak tidak bisa menyolati orang tuanya, hanya bisa pegang HP foto orang tuanya ketika meninggal dunia. Padahal apa? Hak fardu ain adalah anak yang memandikan kedua orang tua. Sekolahkan anak dengan pendidikan agama. Seorang bapak berpesan kepada anaknya ketika berangkat kuliah. Nah, bapak tidak bangga engkau menjadi seorang pilot. Nah, karena pesawat yang kau bawa tidak akan mengantarmu ke tanah pemakaman. Tapi peti mati, keranda disertai dengan amal-amal perbuatan yang akan mengantarmu ke tanah pemakaman. Bapak tidak bangga engkau menjadi seorang dokter. Nah, obat dan suntik tidak menyelamatkan engkau. Amal perbuatan dan baktimu kepada ibu dan ayahmu inilah yang akan menyelamatkan engkau. Maka sekolahkan anak-anak kita dengan pendidikan agama. Tuturkan. Jika kita menginginkan anak-anak kita ringan kaki mereka ke masjid, ke gereja, kita orang tua yang pegang dia punya tangan angkat dia pergi. Jika kita inginkan anak-anak kita pandai membaca Alkitab di hadapan kita, orang tua yang baca di hadapan mereka. Jika kita inginkan anak-anak kita itu bertutur kata dengan baik, sopan santun di hadapan kita, maka kita orang tua lah yang bicara di hadapan mereka. Bapak mama, di zaman sekarang banyak anak-anak durhaka kepada orang tua, mengabaikan tanggung jawab kepada orang tua. Mereka usaha sukses selesai mereka lupa dengan jasa orang tua yang melahirkan mereka. Datang seorang pemuda di hadapan Nabi, ya Nabi, saya baru habis nikah, usaha saya baru maju. Tapi bapak dengan mama minta harta yang saya usahakan. Nabi bilang apa? Anta wa maluka wa abuka. Engkau dan hartamu milik kedua orang tuamu. Maka seorang anak dalam pendapatan hidup itu, sebelum orang lain terima, sedekah pertama adalah bapak dan mama. Kita tidak pernah sanggup membayar jasa orang tua yang membesarkan kita. Tidak akan pernah sanggup. Tidak akan pernah. Bapak mama sekalian yang saya hormati, didik anak-anak kita dengan pendidikan. Ada madrasah, ada sanawiyah, ada SMP Kristen 1, ada Semaker Kristen 1, ada SMA Santo Yosef. Sekolahkan mereka di pendidikan agama. Pendidikan agama mereka dapat 2. Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Pendidikan agama dalam diri mereka bagi dalam diri mereka untuk mereka bakti dalam orang tua dan agama. Pendidikan umum ada pada diri mereka itu mereka bermasyarakat dengan baik dengan ilmu umum yang mereka dapatkan itu sendiri.
Kalau sulam ngomong. Hah? Belum. Oh, belum. Saya izin minum air dulu. Kita 16 malam di Alor Kecil, 8 malam di Ampera, Kalabai, 2 malam tadi malam tutup lagi di Moro. Saya sudah jalan dakwah selama 2 bulan ini. Pulang rumah jam 1, jam 2, jam 1, jam 2. Pulang bayi istri bibir bengkok memang. Karena dia bilang begini, lebih lu nama Bang Toib saja, tak pulang-pulang. Bapak Mama sekalian, saya sudah apalagi kalau pi pantar itu, aduh, jangan harap lagi. Satu kampung akan panggil, satu kampung panggil, satu kampung panggil, selesai sudah. Tapi ya yang penting sehat lah. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, dalam kehidupan ini yang diharapkan adalah anak-anak yang menjadi birul walidain, yang di masa kekayaan kita, mereka anak-anak selalu ada di sisi kita. Anak-anak kita bikin pendidikan, mereka pulang kepada rumah mereka, di orang tua, tengah-tengah kehidupan bersama yang keluarga, mereka mampu menunjukkan nilai-nilai bakti kepada kita yang namanya orang tua. Mereka tidak mengabaikan kita. Bagaimana pendidikan kita berikan? Pendidikan itu sederhana, Bapak Mama. Perkataan kita yang namanya orang tua ini doa bagi anak-anak. Doa. Kita kalau salah ucap, itu anak-anak akan tidak baik dalam kita. Tapi perkataan kita yang baik, itu menjadi doa. Syekh Abdurrahman Sudais, kalau saya punya ayah Haji Anwar waktu pergi haji, itu ketemu. Itu Imam Kota Makkah. Coba kakak dong buka autobiografi Syekh Abdurrahman Sudais. Syekh Abdurrahman Sudais itu dia sekarang kalau bilang Makkah, orang bilang haji, dia tentukan. Syekh Abdurrahman Sudais manusia ternakal di Kota Makkah. Ternakal. Tapi setiap kali dia buat kenakalan, keluar dari mama pemulut cuma satu. Sudais, Imam Kota Makkah. Bikin salah pulang, dia bilang Sudais, Imam Kota Makkah. Bikin salah pulang bapaknya, Sudais, lu Imam Kota Makkah. Perkataan marah bapak itu kepada anaknya itu yang terjawab. Syekh Abdurrahman Sudais menjadi Imam Kota Makkah. Kita lihat dalam kehidupan juga. Ketika seorang anak Nusa Tenggara Barat bernama Samsuri Firdaus mengaji di Irak sana, juara 1 mewakili Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran Internasional, juara 1 di Irak, mendapatkan penghargaan dari Erdogan. Pulang sampai di Indonesia, mengaji duet dengan putra asal Nusa Tenggara Timur, asal Kabupaten Alor, Wardian Sasanu. Tahu, ada tahu Wardian Sasanu? Tahu. Nanti saya suruh datang di Pampelongan. Wardian Soe itu dia punya nenek perempuan kandung itu dengan saya punya nenek perempuan kandung, kakak adik kandung. Nah, saya balik laki-laki. Mana sekakak perintah tidak datang. Bapak Mama pulang dan sampai di Indosiar mengaji dengan Wardian Sanu. Setelah itu apa? Samsuri Firdaus pulang ke Bima. Sampai di Bima wartawan ikut sampai di sana. Ketika wartawan sampai di sana, wartawan tanya dia punya mama, "Mama, pendidikan apa yang engkau berikan kepada anak engkau sehingga anak engkau menjadi seorang qori?" Dia mama bilang apa? "Wartawan, saya bukan seorang qori. Saya punya suami juga bukan seorang qori. Kami buta Al-Quran." Lalu bagaimana anak mama bisa pandai membaca Al-Quran, mengaji sampai internasional, juara 1? Kenapa mama punya anak bisa? Dia bilang apa? "Selama saya mengandung Samsuri Firdaus itu, setiap hari di perut saya itu saya gantung radio." Radio apa mama? Radio mengaji. Ketika saya masak, saya putar radio mengaji. Ketika saya cuci, putar radio mengaji. Ketika saya mau makan, putar radio mengaji. Ketika saya mau mandi, saya ajak dia mandi. Ketika saya mau wudhu, saya pegang saya punya perut. Nah, kita wudhu ya. Ketika mau sholat, saya pegang saya punya perut. Nah, kita sholat ya nak. Itu yang selalu saya lakukan setiap hari. Itulah yang memberikan pengaruh kepada saya punya anak, sehingga dia menjadi seorang qori. Itu ibu zaman dulu. Ibu sekarang beda. Ibu sekarang itu koko anak bilang, "Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting." Nah itu, di ibu sekarang. Ibu-ibu dulu itu anak sakit itu orang ambil genuak, ambil bawang, campur dengan minyak, mereka doa, mereka oleskan di anak punya badan. "Ya Allah, ya Tuhan saya, sembuhkanlah anak saya." Ibu sekarang beda.
Anak sakit kasih tiru panjang-panjang di situ dorong foto. Truk. Semoga cepat sembuh ya nak. Itu ibu zaman sekarang. Beda. Nah. Makanya anak itu kalau dia sakit, orang tua anak itu sakit itu orang tua dulu tuh mereka menyanyi syair-syair adat. Menyanyi lagu-lagu agama, sholawat, dorong gendong anak. Pengaruhnya kita tidak sadar itu. Padahal itu pengaruhnya luar biasa. Makanya anak itu kalau kita orang tua wudu saja itu, coba habis wudu basuh mereka, air bekas wudu kita basuh mereka. Pengaruh itu obat luar biasa. Tapi kita tidak pernah mau lakukan dalam hidup. Itu luar biasa, basuh mereka. Gendong mereka salawat, menyanyi-menyanyi lagu-lagu agama, gendong anak kita, itu yang kita bawa di mereka. Ibu-ibu sekarang, aduh, gendong anak-anak menangis, dorong goyang anak bukan pelang-pelang, dorong goyang kot-kot baru menyanyi. Mabuk lagi, judi lagi. Anak besar mabuk judi lah. Coba kalau kita ini bareng, menyanyi salawat, gendong dia luar biasa. Siapa yang tidak punya dalam HP itu ada ustadz yang namanya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad bisa jadi seorang ustadz telang ulama terkenal. Pendidikannya sederhana. Ketika usia 3 tahun. Saya ini orangnya suka penasaran. Ya kalau kenapa dia terkenal? Saya cari di masa lalu. Masa lalu kehidupannya bagaimana? Masa lalu Ustadz Abdul Somad masih kecil itu. Ketika dia mau pergi sembahyang Jumat usia 3 tahun. Sembahyang Jumat mamanya pesan cuma satu. Nah, mama tidak minta apa-apa ketika engkau pergi ibadah. Mama minta cuma satu saja. Engkau pulang dari ibadah itu, apa yang disampaikan lewat khutbah itu yang bawa pulang ke si mama. Apa yang orang omong di atas mimbar itu yang bawa pulang ke si mama. Mama tidak minta apa-apa. Itu yang Ustadz Abdul Somad jadi seorang ustadz dan penghafal terhebat itu. Ingatan hanya penuh dengan bacaan. Kenapa? Sejak kecil sudah diajarkan. Anak masih kecil, otaknya masih kosong. Disitulah kita isi dengan pendidikan-pendidikan agama dalam diri mereka. Insya Allah beslusa anak-anak menjadi anak-anak yang baik dalam kehidupan kita. Bapak mama sekalian yang saya hormati, di Kabupaten Alor ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Catatan sejarah membuktikan Kabupaten Alor. Saya pegawai di kantor pengadilan negeri membuktikan bahwa ada orang tua kandung mati di tangan anak sendiri. Pelakunya baru keluar penjara 2 bulan yang lalu. Dihukum penjara 14 tahun karena membunuh bapak kandungnya sendiri. Di Kabupaten Alor ini ada seorang ibu yang melahirkan anak. Lalu anak itu dibuang di pantai Nurben Lelang yang dimakan seekor anjing. Di Kabupaten Alor ini ada seorang ibu yang melahirkan anaknya di toko di Wetabua. Dibuang lewat got selokan pembuangan yang dimakan 2 ekor babi di pantai Wetabua. Bukti realita mengatakan seperti itu. Kabupaten Alor ini di tahun 2021 ini kasus pidana khusus pemerkosaan di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri sudah mencapai 28 kasus di Kecamatan Pantar. Realita membuktikan. Berarti apa? Jauh ya dari namanya pendidikan agama. Agama kita jauhkan anak-anak dari mereka pendidikan agama. Bagaimana negeri ini bisa berbaik? Bagaimana Bampalola ini bisa tumbuh air? Bagaimana Bampalola ini bisa mendatangkan rahmat? Tumbuh tanaman-tanaman. Allah cuma minta satu. Wahai penghuni bumi, bersyukurlah. Kalau kalian bersyukur, penghuni langit akan merahmati kalian semua. Air yang tidak pernah kita sangka akan datang. Saya kemarin di Kangge, saya pesan semua orang, saya khutbah Idul Adha. Kalau kalian semua Pulau Kangge bersyukur, Allah itu luar biasa. Allah pasti kasih kalian yang tidak pernah kalian sangka. Luar biasa. Setelah saya khutbah Idul Adha selesai, 2 minggu kemudian saya ajak Ustaz Gunawan Bala, kami turun bor air. Alhamdulillah Kangge dapat air. Sekarang apa? Masyarakat Kangge menangis. Kerinduan karena selama puluhan tahun, ratusan tahun mereka tidak punya air minum. Mereka setiap hari timba air minum di Merica. Sekarang mereka punya air minum sendiri. Saya mengatakan kepada mereka, air ini bukan digunakan hanya untuk mandi dan makan saja, tapi air ini digunakan untuk berwudu dan sholat. Kalau kalian gunakan air ini untuk berwudu, untuk sholat, maka mata air ini tidak akan pernah kering. Tapi kalau manakala kalian abaikan ini, mata air ini akan kering. Kenapa? Ini makhluk kecil yang Allah titipkan kepada kalian. Jika kalian bersyukur, Allah akan memperbesarkan mata air ini. Bapak mama sekalian yang saya hormati, maka dari itu pendidikan agama perlu dalam diri anak-anak kita untuk bekali diri mereka dengan pendidikan agama yang baik. Kenapa? Dilihat dalam sejarah kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu buat perahu di Bukit Bampalola. Bukit Bampalola ya. Ceritanya begitu saja lah. Nah,
Kalau kita buka Alkitab itu ceritanya panjang lagi. Bukit Pampalola. Nabi Nuh punya anak 4. Sam, Ham, Yafet, Kan'an. Sam, Ham, Yafet anak yang berbakti. Kan'an itu anak yang durhaka. Nabi Nuh itu berdakwah selama 840 tahun. 840 tahun. Selama 800 tahun berdakwah, dia punya murid cuma 12 orang. Kita guru mengaji sekarang, mengajar anak-anak seperti ini, anak-anak belum datang, kita punya comel mengeluh. Coba, Nabi Nuh 800 tahun. Coba, punya murid cuma 12 orang saja. Sejarah itu bukan Al-Quran, kita baca. Dia buat perahu di tengah bukit Pampalola. Dia punya putra laki-laki Kan'an turun, dia mau alur kecil bilang apa? Saya punya bapak sudah gila. Dia buat perahu di tengah gunung Pampalola sana. Siapa yang bantu dia bertolak turun di pantai? Tapi dia tidak tahu itulah perintah. Ketika semua mulai naik, datang mulai persiapan sudah selesai. Perahu mulai buat. Perahu Nabi Nuh dalam berita Injil menyebutkan bahwa perahu kayu dibuat dari kayu gafar. Kayu gafar, berita Injil. Kayu gafar. Nabi Nuh punya lunas perahu mulai pasang. Jibril ajar dia, pasang lunas begini, doanya ini. Papan pertama baca ini, papan kedua baca ini, papan ketiga baca ini, papan keempat baca ini. Pancing mata kaya itu dari Nabi Nuh sudah begini memang. Gitu. Papan pertama, papan kedua, papan ketiga, papan keempat itu semua diajar di pendoa. Makanya Nabi Nuh punya perahu itu penuh dengan ikan itu. Makanya saja kalau dipancing itu tidak perlu pancing lagi, berdiri saja ikan lompat naik. Karena dia pendoa saya tahu. Jadi kalau ada yang suka mancing-mancing pergi di rumah, bukunya saya kasih, doanya lengkap itu. Bapak Mama, ketika perahu sudah siap selesai, perintah turun kepada Nuh, ya Nuh tajassus, hati-hati yo. Ingat, yang naik di atas perahu itu berpasang-pasang. Sapi ada jantan ada betina, kambing ada jantan ada betina, babi ada jantan ada betina, anjing ada jantan ada betina, ular ada jantan ada betina, ayam ada jantan ada betina. Apa lagi? Apa? Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi? Cicak. Apa lagi? Bebe. Bebe ada jantan ada betina. Semua yang ada di atas perahu itu berpasang-pasang. Program KB berlaku di Batra Nuh. Kalau program KB tidak berlaku, perahu tenggelam. Makanya Islam mengenal dengan senggama terputus dalam fikih Islam. Gitu. Bukan KB. Program KB berlaku di Batra Nabi Nuh alaihi salam. Setelah semua sudah naik, air bah mulai tumpah naik. Air bah tumpah naik itu yang Nuh naik dan dia punya pasukan semua di atas perahu. Dia minta mereka berlayar. Berlayar 40 hari 40 malam berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi. Sementara berlayar itulah Nuh melihat buah hatinya itu bertaruh antara hidup dan mati. Yang dilukiskan dalam Al-Quran dengan kalimat fi maujin kal jibal. Gelombang setinggi gunung Pampalola. Nuh melihat buah hatinya bertaruh antara hidup dan mati. Nuh panggil putranya, ya bunayya, wahai anakku. Nabi Nuh 800 tahun 840 tahun berdakwah. Putra laki-lakinya 480 tahun durhaka. 400 tahun durhaka, bukan 1-2 hari. Nuh masih panggil dia anak, ya bunayya, wahai anakku. Mantua, kita panggil anak satu kali tidak menyaut, kita bilang apa? Anak kalau pasang tidak menyaut. Coba kita contoh, kita panggil dia Anwar, tidak menyaut, kita baterai belakang. Anak panggil satu kali tidak menyaut, itu semua nama yang kita kasih akikah tidak berlaku. Binatang semua keluar habis. Saya mama itu orang bernusa bapak. Dia kalau panggil saya itu Umar, saya tidak menyaut. 2 Umar, saya tidak menyaut. Ketiga Umar, selaya mama dia leker. Semang. Bapak mama sekali dia masih panggil ya bunayya, wahai anakku, irqa makna nailah bersamaku. Allah tegur dia la yanu la. Bigairin amalin salih. Dia bukan anak yang mengerjakan amal saleh, dia bukan anak yang berbakti kepada engkau. Putra seorang nabi tidak diakui oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Ya, dalam kehidupan, sejarah kehidupan.
Ketika kita semua orang Islam baca Al-Quran, kita semua baca surat namanya Al-Lahab. Ada ayat surat Al-Quran Al-Lahab gitu. Al-Lahab ada tak? Al-Lahab. Al-Lahab itu turun kepada Abu Lahab. Memang turun kepada Abu Lahab, tapi kita semua ambil pelajaran. Kenapa itu kepada Abu Lahab? Kenapa itu dikatakan dewa dengan tabat, celaka? Sejarahnya. Abu Lahab itu kalau omong satu pampalola tidak ada orang yang berani bantah. Kenapa? Kaya raya. Ayat keduanya itu, kakak. Agna'an humaluhum itu. Segala hartanya tuh. Itu. Ayat keduanya, agna'an humal. Kenapa? Kaya raya satu pampalola. Punya popularitas. Maka waktu itu siapa anak perempuan bunuh, kubur hidup-hidup. Makanya Khalifah Umar bin Khattab bunuh depan anak perempuan semua itu. Kubur hidup-hidup. Setelah dia masuk Islam baru dia menyesal itu. Celaka. Ketika apa? Perang Badar Nabi menang selesai pulang. Abu Lahab dengar stroke, meninggal dunia. Istrinya Ummu Jami. Ummu Jami dengar itu, Ummu Jami juga sakit tidur, tidak berdaya. Saat Abu Lahab sementara tidur sakit seperti itu tuh, dua putra laki-lakinya itu ganteng-ganteng. Berkelahi tagal apa? Tagal harta. Putra laki-laki satu nama Utaib, satu nama Utaibah. Berkelahi tagal apa? Agna'an humaluhum, harta. Karena harta. Habis itu apa? Dua orang bilang apa? Habis ini kita dua urus satu orang ini habis dulu baru kita dua berkelahi lagi. Utaib pulang di rumah ambil unta dengan tali. Utaibah pulang rumah ambil unta dengan tali. Makanya ayat Allah itu ada dua pintalan tali itu. Nanti baca di terjemahan. Ambil tali, bawa datang. Tali itu bawa datang habis apa? Ujung tali ikat di unta puler, ujung tali ikat di unta puler, dua ujung tali ikat pergi di bapak kandung punya leher. Selesai, dua putra laki-laki kandung pukul perut unta, buk. Jenazah bapak kandung diantar dua ekor unta, buang di jurang kota Makkah. Sejarah. Makanya ayat itu diawal dengan tabat, celaka. Bakalai tagal harta, warisan. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka bapak mama, bagaimana ini tidak terjadi? Kalau anak-anak sudah ada pendidikan agama dalam diri mereka, dimentengi diri mereka, insya Allah mereka akan mengatur segala sesuatu dengan baik. Harapan adalah besok lusa masa tua kita masukkan mereka, anak-anak akan selalu ada di sisi kita. Tapi realita membuktikan anak-anak setelah sekolah pulang, mereka tidak mampu menunjukkan bakti kepada orang tua mereka. Mereka abaikan orang tua yang selama ini bersusah payah untuk mereka. Mereka setelah menikah, mereka abaikan orang tua yang telah melahirkan mereka dengan susah payah. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya seorang teman di surga. Turun Jibril, Alkitab menyebutnya dengan Gabriel, malaikat pembawa wahyu. Turun, sampaikan kepada Musa, ya Musa, teman engkau itu seorang penjual sirip pinang, dia penjual daging di pasar Kadelang. Berangkat Nabi Musa sampai di pasar Kadelang. Sesampainya di pasar Kadelang itu, dia lihat ada seorang pemuda jual daging. Dia perhatikan nih pemuda, satu datang senyum, satu datang tanya juga dia senyum, satu lewat juga dia senyum, tanya juga dia senyum, beli juga dia senyum, tawar juga dia senyum. Nabi Musa bilang apa? Oh, mungkin karena senyumnya inilah yang membuat dia menjadi temannya saya. Tapi setelah itu ada seorang perempuan datang bilang begini, wahai pemuda, hati daging ini lu jual berapa? Hati daging lu jual berapa? Pemuda ini menjawab, hati ini tidak saya berikan kepada siapa-siapa. Hati ini saya akan berikan hanya kepada satu orang saja. Beda dengan kita, seperti lagunya Nia dan Niati itu. Cintaku terbagi dua, hatiku 50 untukmu dan 50 untukku. Kalau pemuda ini tidak, hati ini 100% hanya untuk satu orang saja. Setelah itu apa? Hati daging dia masukkan ke dalam kantong. Dia ambil kita di kampung apa? Bokal. Bokal keranjang saku lihat taruh kepala aku ada gantungan besar. Botang itu dia ambil gantung dia punya kepala. Hati daging dia masukkan ke dalam kantong, dia jalan pulang ke rumah. Nabi Musa ikut dari belakang. Dia tidak tahu kalau itu Nabi Musa alaihissalam. Dia masuk ke rumah, Nabi Musa juga ikut masuk. Dia tidak hiraukan Nabi Musa. Dia bawa botang itu dia gantung. Dia pergi di belakang, dia masak hati daging. Hati daging yang masak selesai, dia bawa datang. Nabi Musa ada dulu di dalam rumah. Dia ambil botang, sakul botang itu kasih turun, dia taruh di atas meja. Dia masukkan dia pun tangan dalam botang. Botang dikasih masuk tangan dalam botang, dia kasih keluar naik pergi. Dia punya mama kandung yang sudah tidak bisa duduk lagi. Mama kandung yang sudah tidak memiliki kaki lagi.
Saat itulah pemuda itu mulai ambil pangku dia punya mama, hati daging itu pelan-pelan dia mulai suap dia mama. Dia suap sampai selesai. Nabi Musa dulu heran-heran gigit jari. Setelah itu apa? Dia masukkan mamanya kembali ke dalam botang, dia gantung, dia pergi di belakang. Nabi Musa heran-heran. Nabi Musa ambil itu botang kembali turun taruh di meja. Nabi Musa perhatikan dia punya mama. Dia ternyata dia mulut ada sementara komat kamit sama dia mam tobam parorodor maka siripinang. Sementara komat kamit Nabi Musa alaihi salam pasang telinga baik-baik. Dia pasang telinga baik-baik, ternyata mama tua itu sementara berdoa, Allahumma zal ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku menjadi temannya Musa di surga. Kenapa? Berapa banyak sebagai anak kita selalu membagi hati dengan orang tua. Berapa banyak kita menghitung pemberian kita kepada orang tua. Berapa banyak kita selalu mengukur-ngukur mereka. Dalam memberikan kepada mereka kita hitung-hitung. Kita abaikan mereka yang merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kita lebih memilih cinta kepada orang lain dibandingkan cinta kepada orang tua yang melahirkan kita. Berapa banyak kita tanya pada diri kita. Hati kita coba kita tanya. Berapa kali kita memperhatikan orang tua kita dengan kasih sayang. Renungkan dalam diri kita. Ada seorang pemuda penjual daun kurma. Ketika itu dia duduk, dia mama bilang begini, nah berangkatkan mama melaksanakan ibadah haji. Dia bilang, ya mama, saya tidak punya pekerjaan apa-apa. Pekerjaan saya cuma jual daun kurma mama. Bagaimana saya berangkatkan engkau mengerjakan ibadah haji? Nah engkau ikhlas mama, ridha kepada engkau. Engkau akan mendapatkan rizki. Terkumpullah uang 400 dinar. Dia taburkan ke temal Baitul Hadi. Berangkatkan mamanya melaksanakan ibadah haji. Sementara tawaf mengelilingi Ka'bah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu, dia berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dia tanya, disampaikan kepada Khalifah, ya Umar bin Khattab, lihat mama saya yang sudah tidak memiliki kaki lagi. Kalau dia mau mandi, saya mandikan dia. Kalau dia mau makan, saya suapi dia. Dia mau tidur, tangan saya menjadi bantal bagi dia. Ketika dia kedinginan, badan saya menjadi selimut bagi dia. Kini dia minta kepada saya untuk berangkatkan dia melaksanakan ibadah haji. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pekerjaan saya hanya penjual daun kurma. Saya ingin bakti kepada mama saya. Sekarang saya bawa mama saya melaksanakan ibadah haji. Sudahkah saya menunjukkan bakti saya kepada ibu kandung saya atau belum? Sudahkah saya membayar jasa ibu yang melahirkan saya atau belum? Khalifah Umar bin Khattab memberikan jawaban kepada dia. Nah, satu hentakan nafas ibu memuku melahirkan engkau saja, nak. Tidak mampu kau balas dengan dunia, dengan seluruh isi-isinya. Nah, satu tetes air susu yang kau minum, nah, kini menjadi darah daging bagi engkau, nah. Tidak mampu engkau balas atas jasa ibu yang melahirkan engkau, nah. Bakti kepada ibu yang melahirkan engkau. Dia tidak bisa sholat malam karena kita kincingi dia. Dia tidak bisa tidur di waktu malam karena kita sakit. Dia bilang dia kenyang walau dia lapar. Dia hanya ingin kita makan. Kita sakit, dia susah. Bangun di malam hari dia menyanyi untuk kita. Dia susah ketika kita jauh di tanah rantau. Kita minta uang, dia susah payah dia cari. Walaupun dia berhutang. Dia tenun kain, dia tidak malu. Bapak jadi petani, jual di jalan raya, bapak tidak pernah malu. Mama jual ikan di pasar, mama tidak pernah malu. Karena mama kerjakan semua itu halal demi engkau, nah. Tapi kenapa engkau tidak menunjukkan baktimu kepada ayah dan ibu yang melahirkan engkau, nah. Ketika di Taman Baki, Nabi lewat, semua orang sementara berjalan di taman-taman Baki. Tiba-tiba Nabi dengar ada suara menangis dalam kubur. Nabi berdoa, ya Allah, hidupkanlah penghuni kubur ini, agar saya tanya kepada dia kesalahan apa yang dia lakukan. Kubur itu terbelah, keluar pemuda itu dalam kubur. Ketika pemuda itu keluar kubur, Nabi tanya, wahai pemuda, apa kesalahan yang engkau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini anak semata wayang. Saya cinta dengan mama yang melahirkan saya. Ayah saya meninggal ketika saya masih kecil, ya Rasulullah. Tetapi setelah saya menikahi seorang wanita cantik, seorang wanita pelacur yang luar biasa. Wanita itu begitu cantiknya, ya Rasulullah. Saya lebih memilih cinta kepada istri saya dibandingkan ibu kandung yang melahirkan saya. Ya Rasulullah, suatu hari saya pulang kerja, ya Rasulullah. Istri saya lapor kepada saya, kalau mama saya menampar dia tanpa cari tahu, tanpa tanya dulu. Karena saya marah ibu saya menampar istri saya itulah.
saya mencari ibu saya. Sesampainya di dapur, ibu saya sementara masak ya Rasulullah. Tanpa tanya, saya pegang kedua tangan mama saya itu ya Rasulullah. Saya lempar mama saya ke dalam api yang menyala-nyala. Badannya terbakar hangus. Tangan kanannya putus dimakan api. Air susunya yang sebelah kiri tumpah dimakan api ya Rasulullah. Dengan tangan kiri dia mengambil tangan kanannya sambil meraup air susunya yang tumpah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau bukan tangan ini yang menggendong dia, kalau bukan air susu ini yang dia minum, dan kini menjadi darah daging kepadanya, ya Allah, hari ini saya ibunya, saya bersumpah demi Engkau ya Allah, bahwa anak itu bukan anak yang dilahirkan dari rahim saya. Sampai dengan hari ini ya Rasulullah, setelah mama saya berdoa demikian, 3 hari kemudian saya meninggal dunia. Dan sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan maaf dari ibu kandung yang melahirkan saya. Memilih cinta kita kepada orang lain, memilih cinta kepada suami, memilih cinta kepada istri, memilih cinta kepada anak-anak, harta. Dulu kita sakit, orang tua susah, batuk kita di waktu malam, orang tua terganggu. Sekarang orang tua tinggal dengan kita, batuk orang tua di waktu malam kita anggap mengganggu anak-anak. Dulu kita kincing susah, mereka bawa kita ke kamar mandi. Sekarang kita anak-anak bikin rumah, kamar kita lengkapi dengan kamar mandi. Orang tua buang air di paling belakang, pelosok paling belakang. Kita tidak pernah hiraukan mereka. Di mana nilai bakti, jasa kita kepada orang tua kita? Allah selalu bersanding dengan orang tua. Allah tidak pernah pisah dengan orang tua. Ridallah wa ridal walidain. Allah tidak pernah pisah dengan orang tua. Manakala orang tua sudah murka kepada kita, Allah lebih murka kepada kita. Bakti, bakti, bakti. Bakti kepada orang tua yang merawat kita dengan penuh kasih sayang. Bapak mama sekalian yang saya hormati, terakhir saya tutup. 11.30 terakhir. Ketika ada seorang anak usia 3 tahun, anak 3 tahun itu bermain di ambang pintu rumah. Tiba-tiba kupu-kupu itu datang bermain di dahan bunga. Kupu-kupu main dahan bunga. Dia bilang begini, "Bapak, itu apa?" Bapak bilang begini, "Nah, itu kupu-kupu, nak." Dia bermain, tiba-tiba dia kembali datang lagi. Dia tanya, "Bapak, itu apa?" Bapak bilang, "Anak, kupu-kupu, nak." Dia bermain lama-lama, datang lagi tanya, "Bapak, itu apa?" Bapaknya bilang, "Kupu-kupu, nak." Dia bermain, datang tanya, pertanyaan itu dia ulang-ulang sampai 10 kali. Di pertanyaan yang ke-10 itu dia tanya dia bapak lagi, "Bapak, itu apa?" Bapaknya memberikan jawaban, "Kupu-kupu, anakku sayang." Anak ini setelah 18 tahun kemudian sekolah S1 di Jogja, pulang bawa gelar sarjana S1, strata 1, pulang di Bampalola, jadi orang sukses. Bapak punya mata sudah kabur, pendengarannya pun pendek. Datang burung hinggap di pohon mangga, sementara menotok mangga. Bapak pikir manusia. Bapak tanya kepada anaknya itu, "Nah, itu apa, nak?" Dia berikan jawaban, "Burung, Bapak." Tiba-tiba bapaknya tanya kembali lagi, "Nah, itu apa?" Dia berikan jawaban, "Burung, Bapak." Bapaknya tanya kembali lagi, "Nah, itu apa?" Dia bilang, "Apa, Bapak?" "Bapak tuli, burung." Bapaknya menangis, meneteskan air mata, masuk ke dalam kamar, mengambil catatan yang tersimpan 18 tahun yang lalu. Satu buku kecil lipat di bawah lipatan pakaian itu. Dia bawa keluar di ambang pintu muka depan. Di depan anaknya yang duduk S1 itu sambil berkata, "Nah, waktu itu engkau berusia 3 tahun, nak. Datang seekor kupu-kupu menghinggapi dahan bunga ini, nak. Engkau bertanya kepadaku, Bapak, itu apa?" Aku berikan jawaban, "Kupu-kupu, nak." Engkau bermain berlari, datang dan bertanya lagi, "Ayah, Bapak, itu apa?" Aku berikan jawaban, "Kupu-kupu, nak." 10 pertanyaan yang engkau ajukan sama, nak. Demi pengetahuanmu, demi masa depanmu, nak. Aku berikan jawaban, "Kupu-kupu, anakku sayang." Tapi kini engkau kembali 18 tahun kemudian menjadi seorang sarjana. Mataku telah kabur, pendengaranku telah pendek. Aku baru mengajukan 3 pertanyaan kepada engkau. Teganya engkau membentakku dengan nada yang begitu kasar, nak. Inikah baktimu yang kau berikan kepada aku sebagai seorang ayah?
Inikah jasa yang engkau berikan dari pendidikan yang kuberikan kepada engkau, nak? Engkau tidak pernah berpikir bagaimana mamamu mencari uang. Setiap hari dia titi jagung, setiap hari dia tenun kain, setiap hari dia potong kebun. Bapakmu pergi potong kebun, menanam ubi, menanam jagung. Dia menjual ke mana-mana demi menyekolahkan engkau, nak. Hari ini engkau datang dengan jasa yang kau balas kepada kami seperti ini. Maka anak Allah, ridho itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Cintai orang tua kalian, sayangi mereka, raihlah surga di bawah telapak kaki mereka. Insya Allah hidup kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka marilah kita semua dalam kehidupan ini didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Di kampung ini kalau ada guru-guru madrasah yang buka TPA, TPQ, mari bondong-bondong kiring anak-anak kita pergi mengaji. Mereka dipukul, dimarah, urusan guru. Orang tua jangan campur tangan, urusan guru. Bukankah kita semua pernah sekolah? Bukankah dulu-dulu guru-guru lebih jahat dari guru-guru sekarang? Biarlah mereka menjadi anak yang baik. Di tongkat-tongkat guru, bukankah di ujung rotan guru itu ada emas? Berikan kepada guru-guru. Nah, berikan pendidikan itu, guru-guru akan mendidik mereka dengan baik. Percayakan kepada mereka bahwa insya Allah manakala Bampalola ini semua orang berbondong-bondong menyekolahkan anak pendidikan agama, ramai memakmurkan masjid, Allah akan menurunkan rahmat demi rahmat yang tidak pernah kalian semua sangka dalam kehidupan ini. Bapak mama sekalian yang saya hormati, saya pergi sana ketua BPD makan sirip pinang 3 kali. Nanti saya tidak dapat. Nah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tunggu-tunggu tidak ada yang tugur-tugur juga. Saya justru peringang sakit-sakit. Nah, insya Allah saya berapa kali ada kematian di sini. Kakek Eki itu pernah berapa kali undang saya, telepon saya sama kakak Yati Ali, Said Enga punya istri itu. Berapa kali ajak saya. Kakak Riel juga pernah, tapi kita tabrakan jadwal terus. Nah, insya Allah lain waktu, lain kesempatan, saya teman-teman guru-guru madrasah aliyah, ada madrasah sanawiyah ada di sini semua, teman-teman guru. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Intinya adalah kita saling watawasau bil haq, kita saling mengingatkan, saling nasihat-nasihat, menasihati. Insyaallah ada berkah bagi kita semua, ada manfaat bagi kita semua. Kita doakan bagi mudah-mudahan anak-anak yang hari ini diakikahkan, anak-anak yang dikhitankan, insyaallah besok bisa menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang diharapkan adalah generasi Rabbani sebagaimana yang diharapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anak-anak yang mendapatkan kesabaran, keikhlasan dari ujian sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Luqman alaihissalam, anak-anak yang berbakti dan taat kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhan yang menciptakan mereka sebagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya itu sendiri. Inilah yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kalau ibu majelis ta'lim mau undang saya, silakan. Nanti jadwal kita atur, insyaallah. Udah sering-sering. Kalau saya di Marica 1 bulan 1 kali, Marica Kangge gabung, Beangono gabung. Kalau di Pantar Kabir itu Labuan, Aluanang, Waiwagang, Wailawar, Pandai, Lamalu. Itu kita sering atur jadwal. Insyaallah, udah sering-sering. Insyaallah. Terkaitan lebih penting dengan masalah-masalah fikih itu lebih utama. Ya, sehingga jangan sampai kita salah pemahaman-pemahaman yang nanti buat kita semua keliru. Insyaallah ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon izin kepada saya punya orang-orang tua, tidak bermaksud menasihati, dan kepada semua jika ada kata-kata yang salah menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Jika ada jarum yang berkarat, jangan disimpan dalam saku. Jika ada kata saya yang salah, maafkan saya dunia dan akhirat. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Insyaallah kita akan saling merindukan dalam doa-doa selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.